4 weeks. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga moms yang lagi hamil, yang lagi nonton video ini diberikan kesehatan dan keselamatan nanti ketika melahirkan, amin. Nah, Mam, sekarang ini kan lagi musim-musim pandemi, jadi aku tuh takut banget sama yang namanya rapid test. Mams takut juga nggak? Nah, soalnya sekarang kan kalau mau melahirkan harus di rapid test. Kata dokterku yang di rumah sakit itu, usia 36 minggu itu disuruh rapid test, bisa di rumah sakit itu ataupun di puskesmas, katanya gitu. Makanya kemarin itu aku pergi ke puskesmas. Mauku sih mau tanya bisa rapid test di situ atau enggak gitu. Ternyata katanya rapid test itu dilakukan ketika kita sudah kontraksi. Jadi ketika udah kontraksi gitu, terus disuruh pergi ke puskesmas untuk melahirkan. Nah, sebelum melahirkan itu baru di rapid test. Jadi nggak bisa rapid test sekarang gitu. Jawabannya kayak gitu. Entahlah, tapi karena sudah ke puskesmas jadi aku sudah lega, sudah dapat jawabannya dan tinggal dipasrahkan aja dan positive thinking. Semoga nanti non reaktif, jadi nggak perlu swab test. Nah teman-teman, ternyata periksa kehamilan di rumah sakit sama di puskesmas itu sama-sama enaknya. Nah kemarin alhamdulillah aku ketemu bidan-bidan dan dokter-dokter yang baik di puskesmas. Padahal di puskesmas itu lumayan banyak ya pasiennya ya, apalagi kemarin itu aku kesananya itu ketika banyak-banyaknya ibu hamil yang lagi mau periksa, tapi ternyata bidannya itu masih baik, dokternya masih baik gitu. Maksudnya ya pokoknya baik gitu kan. Kadang-kadang serem ya kalau misalnya dokternya atau bidannya itu diem aja, itu enggak, dokternya sama bidannya itu tetap talk aktif, jadi enak gitu. Terus diperiksa perutnya karena nggak ada alat USG di puskesmas, jadi itu pakai manual gitu, pakai tangan, dan diperdengarkan suara detak jantung janin. Nah habis itu juga di tinggi fundusnya juga diperiksa. Aku juga diperiksa darah. Aku sudah bilang kalau aku sudah diperiksa tes darah dan tes urin, tapi ternyata diperiksa lagi gitu, dan hasilnya dikasih di buku pink seperti ini. Terus tekanan darahku tuh 100/60 teman-teman, kebalik ya, 60/100 ya itulah. Jadi tuh agak-agak pusing sedikit, tapi enggak kok, aku ngerasanya sehat-sehat aja. Habis itu ini lingkar ini juga dicek. Nah lingkar apa ini namanya ya, lingkar tanganku ini itu 22 cm, katanya itu terlalu kurus. Dan berat badanku tuh 58 kg sekarang, jadi naik 1 kg daripada minggu lalu. Nah selama hamil ini aku sudah naik 8 kg. Nah kata dokternya itu kurang, katanya disuruh makan lebih giat lagi. Nah dan kemarin itu juga di puskesmas aku juga diukur tinggi fundusnya. Nah tinggi fundusnya itu 25 cm di usia 34 minggu. Nah, Mams, di usia 34 minggu bayi kita itu seukuran lion cup atau anak singa. Kalau misalnya buah melon. Kalau misalnya jajanan, itu seperti cotton candy. Menurut aplikasi kehamilan Pregnancy Plus, bayi usia 34 minggu panjangnya 46,2 cm, sedangkan beratnya 2383 gram. Untuk minggu depan, panjangnya akan naik sekitar 1 cm menjadi 47,4 cm, dan beratnya juga akan naik sedikit menjadi 2,622 gram. Mams pernah lihat nggak kalau misalnya bayinya nendang itu ada tangan atau ada kaki yang kayak nempel gitu loh di perut gitu. Nah itu tuh bisa terjadi di usia 34 minggu ini, tapi untuk anakku itu enggak, Mams, kayak kayak bokong aja gitu loh. Jadi besar-besar gitu, nggak misalnya ada tangan, ada kaki gitu, nggak. Dan anakku itu termasuk anak yang nggak terlalu aktif ya di dalam ya, jadi aktif tapi nggak terlalu yang bener-bener kayak joget banget gitu, enggak. 34 minggu ini adalah milestone yang sangat besar ya Mams ya, soalnya kalau misalnya sekarang tiba-tiba na'udzubillah cairan ketuban kita pecah, nah maka dokter bidan akan memberi keputusan untuk melahirkan atau menginduksi supaya lahir gitu. Dan kalau misalnya lahir sekarang di usia 34 minggu, bayinya akan selamat. Kuku-kuku bayi di usia 34 minggu sudah terbentuk dengan sempurna katanya.
Nah, terus kalau misalnya sekarang itu kepala bayi sudah ada di bawah, maka dia akan terus ada di bawah, gitu sih kata dokternya. Nah, kalau misalnya sekarang belum ada di bawah, jangan khawatir karena masih ada waktu si bayi itu menemukan jalan supaya dia kepalanya ke bawah gitu. Tapi kalau biasanya kalau sudah di bawah kepalanya, dia nggak akan pergi kemana-mana lagi. Dia akan sudah, oh ini posisi yang enak, jadi dia akan tetap ada di bawah. Gejala-gejala yang terutama yang aku rasakan di usia 34 minggu ini, yang pertama itu nyeri perut ya, nyeri perut bagian bawah. Nah, tapi itu nggak nyeri sih, Mam. Kalau aku bilang itu kayak berat gitu loh, kayak membawa beban berat. Jadi ketika jalan itu, kalau misalnya jalannya itu lama, jalannya itu panjang, itu capek. Habis itu varisesku itu kambuh gitu, Mams. Kan kemarin itu kan agak sembuh ya setelah 30 berapa ya, 32 minggu gitu kan sembuh. 30 kan kambuh, 32 kan sembuh, nggak sakit maksudnya. Nah, sekarang itu sakit lagi, Mams, varisesku itu. Jadi kalau misalnya habis dipakai tidur terus bangun gitu, itu kayak peredaran darahnya itu kayak susah gitu. Jadi itu sakit di kaki. Jadi aku ada varises di kaki. Itu sakit. Terus rambut itu jadi cepet banget panjangnya, dan aku sudah potong rambut. Habis itu ngos-ngosan lagi nafasnya, atau nafasnya pendek gitu ya, jadi ngos-ngosan suka gitu-gitu lagi, padahal minggu lalu itu aku enggak, tapi sekarang itu kambuh lagi. Dan yang terakhir itu adalah ini sakit di selangkangan ya, pubic bone, di apa namanya, tulang pubis. Nah, sakit tulang pubis dan iritasi di kulit di bagian tulang pubis itu gitu, Mams. Aku sudah cerita ke teman-teman, maksudnya teman-teman yang lagi hamil tua gitu ya, itu ternyata banyak juga yang mengalami iritasi di bagian kulit di tulang pubis itu. Nah, dan mereka itu katanya ada yang dikasih detol airnya ketika apa namanya mandi gitu, terus ada yang dikasih minyak zaitun atau minyak bayi gitu. Kalau aku sih nggak tak kasih apa-apa, Mams, cuman aku pakai celana dalam yang panjang yang seperti ini. Nah, itu tuh bener-bener membantu banget, jadi nggak sakit lagi. Yang terakhir, Mams, aku itu belum persiapan nama. Ya ampun, padahal udah sebentar lagi. Kalau Mams udah persiapan nama belum? Pastikan nama dan tempat nanti kita melahirkan itu sudah fix ya, soalnya nanti kalau misalnya tiba-tiba sakit supaya nggak bingung lagi, atau enggak anaknya sudah lahir supaya nggak bingung-bingung lagi cari-cari nama. Jadi aku tuh masih cari nama tapinya. Oke, Mams, itulah rasanya hamil di usia 34 minggu ini. Kalau Mams gimana nih rasanya? Komen ya di bawah. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga nanti lahirannya lancar dan diberikan kesehatan terus untuk janin dan ibunya di masa kehamilan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.